Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Здравствуйте. Nama saya Violeta Astapradja. Saya mengajar bahasa Rusia sesuai dengan metodologi yang disusun oleh Bapak Sunario Soenhaji. Metodologinya Bapak Sunario Soenhaji digunakan dalam kursus bahasa Rusia di Pusat Orientasi Rusia Indonesia. Hari ini ada pelajaran yang sangat penting karena ada banyak pertanyaan dari peserta yang belajar bahasa Rusia di channel ini. Bagaimana kita sudah lupa ya, kata orang, kita sudah lupa dari sekolah. Huruf vokal itu huruf apa? Huruf konsonan itu huruf apa? Terus kalau huruf konsonan ada voiceless, ada voiced ya. Ada yang ada suara. Huruf konsonan. Ada huruf konsonan yang tidak ada suara. Jadi itu sangat penting untuk bahasa Rusia. Kita sudah harus tahu. Kenapa? Karena di channel ini ada banyak, mungkin sudah 10 video tentang bagaimana cara pengucapan huruf ini, pengucapan huruf vokal, pengucapan huruf konsonan, kenapa seperti itu, kenapa seperti ini. Karena itu semuanya di sana penjelasannya oleh saya, oleh Ibu Violeta. Saya mengucapkan, saya menjelaskan itu huruf vokal, itu huruf konsonan, itu voiced, itu voiceless, ada suara, tidak ada suara. Banyak peserta yang belum tahu atau sudah lupa kalau belajar di sekolah bahasa ibu ya, belajar bahasa Indonesia. Di sana juga dalam bahasa Indonesia ada huruf vokal, huruf konsonan, tapi di sana tidak ada peraturan membaca. Gampang sekali ya membaca satu huruf per huruf. Bahasa Rusia juga satu huruf per huruf, tetapi pengucapannya di sana kita harus melihat ya, itu huruf apa, huruf vokal, huruf konsonan, bagaimana ada suara atau tidak ada suara. Karena itu pelajaran ini sangat bermanfaat. Kalau Anda tidak tahu informasi ini, Anda pasti nanti tidak menguasai bahasa Rusia sebaik-baiknya ya. Saya mulai. Alfabet Rusia terdiri dari 31 huruf dan 2 tanda baca. Ada tanda pelemah dan tanda penguat. Tentang tanda pelemah dan tentang tanda penguat ada video nomor 5. Di sana saya menjelaskan ya, tanda pelemah melemaskan huruf konsonan dan bunyinya menjadi lebih lemas. Contohnya B kalau sama tanda pelemah menjadi B. M sama tanda pelemah menjadi M. Jadi tanda penguat untuk apa? Tanda penguat untuk stop ya, stop sebentar di tempat ini. Seperti Jumat ya, Jumat ada apostrofi. Apostrofi itu tanda stop itu Jumat. Di tempat ini kalau ada tanda penguat bahasa Rusia, di sana stop. Jumat atau объявление ya, pengumuman. Объявление. Itu gampang. Sekarang dalam bahasa Rusia ada 10 huruf vokal. Anda harus tahu hafal. Kalau ada orang, mungkin Anda dapat beasiswa nanti ya di Rusia S1, S2, S3. Ada pertanyaan berapa huruf vokal dalam alfabet Rusia. Langsung harus menjawab 10 huruf. Dan menyebutkan mereka. Menyebutkan A, U, O, U, I, E, Ya, Yu, Yo, Ye. Jadi huruf vokal, kenapa namanya vokal? Vokal karena kita bisa menyanyi huruf ini ya, kita bisa menyanyi. Coba. A, U, I, E, Ya, Yu, Yo, Ye. Bisa menyanyikan? Bisa. Tapi dalam bahasa Rusia ada 21 huruf konsonan. Huruf konsonan tidak bisa menyanyi ya. Kita bisa hanya menyebutkan tapi tidak bisa menyanyi. Apa itu huruf konsonan? 21 huruf. B, V, G, D, Ž, Z, I, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, C, C, Š, Š. Ini huruf konsonan. Tapi itu tidak cukup tahu huruf konsonan. Kita harus tahu di antara mereka apa yang voiced, apa yang voiceless, huruf apa yang punya suara dan huruf apa yang tidak punya suara. Kita harus tahu itu, hafal, belajar hafal seperti sajak. Huruf konsonan yang tidak ada suara, itu artinya bahasa Inggris voiceless ya, voiceless sound, voiceless letter. K, P, S, T, F, H, C, C,
sha, sya. Ini huruf yang voiceless. Anda harus tahu itu, hafal. Hafal ya, kenapa? Karena nanti kalau mau membaca kata, kita harus berdasarkan peraturan. Kalau tidak tahu informasi ini, tidak bisa membaca sebaik-baiknya. Terus, huruf konsonan yang ada suara, itu voiced namanya. Itu apa yang punya suara? B, V, G, D, J, Z, I, L, M, N, R. Huruf ini punya suara voiced. Terus, untuk apa? Contohnya ya, kalau di kamar, в комнате. Kenapa huruf V ya, V harus pengucapannya V? Karena huruf V ketemu sama huruf konsonan yang voiceless, tidak ada suara. Karena itu huruf V pengucapannya menjadi V комнате. Kalau huruf V ketemu sama huruf konsonan yang ada suara, voiced, ya, V bacanya tetap V. Jadi di rumah, в доме. Coba, в комнате, в доме. В комнате, в доме. Terus ada, untuk apa kita harus tahu itu huruf vokal? Untuk apa? Untuk kalau setelah huruf vokal ada huruf Y, atau setelah huruf vokal ada huruf Ya, bacanya seperti namanya di alfabet ya. Huruf Y namanya di alfabet Y. Kalau huruf Y ada sesudah huruf vokal, huruf Y pengucapannya Y tetap, bukan I atau E. Ada dua lagi ya macam pengucapannya, E atau I. Tetapi di sini Y. Kenapa? Karena ketemu sama huruf ya, kalau sebelumnya ada huruf vokal. Terus di sini Maya yang punya saya, Maya ya, ibu saya Maya mama. Maya ya, di sini penekanannya pada huruf ya, karena itu dibaca A. Jadi ya pengucapannya ya, itu nama huruf ini di alfabet ya. Kenapa? Karena ketemu, karena sebelumnya ada huruf vokal. Karena itu, kalau kita tidak mengerti itu huruf vokal atau huruf konsonan, voiceless, voiced, ada suara, tidak ada suara, nanti kita tidak bisa membaca ya, tidak bisa membaca. Peraturan ini sangat penting. Anda harus tahu itu, hafal, harus belajar hafal, tidak cuma nonton sudah ya santai, tidak. Yang informasi ini harus belajar hafal, karena itu dasar ya, dasar cara membaca, dasar peraturan membaca dalam bahasa Rusia. Jadi vokalnya ya, huruf vokal A, U, O, U, I, E, Ya, Yu, Yo, Y. Huruf konsonan semuanya 21 huruf: B, V, G, D, J, Z, I, K, L, M, N, P, R, S, T, F, H, C, C, Š, Š. Terus huruf konsonan yang tidak ada suara, voiceless: K, P, S, T, F, H, C, C, Š, Š. Huruf konsonan yang ada suara, voiced: B, V, G, D, J, Z, I, L, M, N, R. Jadi huruf vokal cuma 10 huruf ya, cuma 10 huruf vokal. Terus di sini ceritanya tentang huruf konsonan. Huruf konsonan 21, antara 21 ada yang ada suara, ada yang tidak ada suara. Anda harus tahu ini, hafal, belajar hafal. Sudah, pelajaran ini sudah selesai, pelajaran ini tidak panjang, cuma saya sudah tahu ya, Anda ada problem. Ada banyak peserta yang belajar bahasa Rusia yang sudah lupa tentang ini. Karena itu nanti ada kesulitan dalam proses pelajaran bahasa Rusia. Kalau Anda tahu ini hafal, sudah gampang semua nanti. Sudah, terima kasih banyak. Большое спасибо. Sehat selalu, будьте здоровы. Jangan lupa subscribe jika Anda tertarik dengan pelajaran di channel ini. Dan sampai ketemu lagi. До свидания.